Halo teman-teman, kembali lagi bersama Terry dan sekarang Terry mau makan bubur pepaya yang dicampur dengan susu ya teman-teman. Seperti saran dari salah satu teman di komentar kemarin untuk memberikan pepaya yang dicampur dengan susu ya teman-teman, dibuat bubur, dan ini sedang saya buatkan, dan di sini bisa teman-teman lihat bubur pepaya campur susu ya teman-teman. Oke teman-teman, apakah Terry mau mencobanya? Mari kita saksikan ya teman-teman. Akan saya suapi pelan-pelan. Teman-teman, mari kita suapi Terry ya teman-teman. Pepaya, ini pepaya nih. Ini makan. Pepaya, pepaya, pepaya. Bubur pepaya. Bubur pepaya. Dan bisa teman-teman saksikan uh, saran dari teman-teman untuk menggunakan sendok menyuapinya sangat-sangat susah ya teman-teman. Bisa teman-teman saksikan. Terry begitu berontak ya teman-teman. Nih, ini pepaya nak, bukan susu, pepaya. Dan sangat berontak ya teman-teman. Terus dibuang sama dia ya teman-teman. Bisa teman-teman saksikan. Nah, beginilah susahnya Terry jika saya berikan, walaupun itu makanan yang dicampur dengan susu ya teman-teman, dia sangat tidak suka teman-teman yang berbau-bau susu ya teman-teman. Dan dia akan terus berontak jika saya kasih makanan yang berbau susu ya teman-teman. Beda hal dengan makanan yang langsung tanpa saya kasih susu. Oke teman-teman, akan saya biarkan dia memakannya sendiri ya teman-teman. Mungkin karena sendok dia jadi takut, makanya sendok saya singkirkan dulu ya teman-teman. Pas saya suapi ternyata dia mau sendiri ya teman-teman. Mungkin karena takut dengan sendok dia tidak mau memakannya, tapi tanpa saya suapi dia mau memakannya. Dia walaupun sedikit-sedikit mau memakannya kalau tidak saya suapi ya teman-teman. Oh, berarti Terry ini bukan tipikal yang manja ya teman-teman, harus disuapi, tapi dia lebih suka makan sendiri. Dan teman-teman bisa saksikan bubur pepaya yang saya campur dengan susu dimakan sama dia ya teman-teman, walaupun sedikit demi sedikit. Dan ini adalah saran dari teman-teman ya, untuk memberikan bubur pepaya dengan susu ya teman-teman. Ya teman-teman bisa lihat ya, dia sedikit menikmati, walaupun ini mungkin rasa baru buat dia, tapi dia tetap mau memakannya teman-teman. Kenapa tidak saya berikan alas bawahnya teman-teman? Nah teman-teman bisa saksikan, saya sudah berpikir dari awal kalau saya berikan lap pasti bakal kemana-mana, berantakin sama dia teman-teman. Dan teman-teman di sini saya berikan dia potongan buah ya teman-teman. Ternyata saran dari teman-teman untuk menggunakan pepaya dengan bubur, dia tidak begitu suka ya teman-teman, karena ini sudah jam malam, di sini sudah jam 10 lewat 15 menit. Saya tidak berikan susu lagi ya buat Terry. Asupannya saya berikan asupan dari buah. Kenapa saya berikan asupan dari buah? Karena Terry ini kalau dia cuma minum susu, tidurnya tidak tenang ya teman-teman. Dia pasti akan berontak dan teriak-teriak di tengah malam. Oke teman-teman, dan sepertinya Terry sudah kenyang ya teman-teman.
Dan saran dari teman-teman untuk memberikan bubur buah pepaya yang dicampur dengan susu ternyata tidak efektif ya teman-teman. Dan terinya terus menolak ya teman-teman. Tapi kalau saya berikan buah potong yang tanpa dicampur susu, dia masih mau makannya teman-teman. Tapi kalau makanan yang berbau atau buah-buahan yang berbau susu, dia langsung menolak ya teman-teman. Dan itu benar-benar membuat saya semakin hari semakin pusing ya teman-teman. Kenapa teri ini sangat-sangat menolak susu? Jangankan melihat ya teman-teman, dengan baunya saja dia sangat-sangat histeris. Makanya saya bingung sampai sekarang apa yang jadi permasalahan teri ini, kenapa dia sampai takut dengan susu ya teman-teman. Dan dia setelah kenyang pasti dilap di tangan saya teman-teman untuk mulutnya. Jika saya tidak membawa susu atau hal-hal yang semacam susu ya teman-teman, dia akan tetap tenang dan dekat dengan saya. Tapi kalau saya membawa makanan atau buah yang ada unsur susunya, dia pasti histeris langsung kabur ya teman-teman dari saya. Nah, bagi teman-teman yang mengetahui apa yang sedang dialami dengan teri ini, kenapa dia sangat takut dengan susu atau dia menolak susu, bagi teman-teman yang mengetahui perihal itu, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena komentar dari teman-teman tentang teri ini kenapa bisa menolak susu adalah hal yang sangat membantu buat saya ya teman-teman. Kenapa teri ini bisa menolak susu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mengetahui perihal masalah yang dialami teri, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya sangat-sangat membutuhkan saran ataupun jawaban dari teman-teman mengenai masalah yang saya alami saat ini ya teman-teman. Jujur saya sangat-sangat pusing ya teman-teman. Sangat pusing kenapa? Karena susu bagi saya untuk teri ini adalah prioritas ya teman-teman. Kalau untuk buah itu hanya sekedar asupan tambahan ya teman-teman, bukan prioritas saya untuk memberikannya kepada teri ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pertemuan saya dengan Teri bersama teman-teman. Mungkin kita berjumpa lagi di lain waktu. Dan bagi teman-teman yang ingin terus mengetahui perkembangannya Teri ke depannya, silahkan ikuti akun channel kami ya teman-teman. Support dari teman-teman adalah suatu kebahagiaan buat saya teman-teman, untuk merawat Teri ke depannya biar saya tambah semangat lagi. Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu.